Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Iwan Ridwana, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah SMA Negeri 1 Karangmangal, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Transformasi Kemenag Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Malang dengan nomor peserta 32161600275. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei, saya akan melaksanakan video praktek uji kinerja dengan materi adab menggunakan media sosial memakai metode Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Ya, terima kasih. Semoga selamanya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sesuai yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, Bapak menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kalian sudah berdoa. Semoga berkah doa yang kita panjatkan pada Allah, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang dipelajari oleh kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, anak-anakku, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Siapa? Sipa. Lalu siapa lagi? Alpin. Alasannya kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Ya, kita doakan teman kita yang sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit itu segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedia kala, agar bisa mengikuti lagi pembelajaran bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, Bapak sekarang akan melaksanakan pembiasaan, yaitu literasi Al-Quran, membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini, Al-Quran yang akan kita baca yaitu kisah surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjadi dalil adab dalam menggunakan media sosial. Marilah kita sama-sama baca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Wasilah pembacaan ini yang sehingga kita dalam pembelajaran diberi kemudahan dan kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, sekarang marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya, yaitu lagunya adalah lagu Bandung Lautan Api, ya. Bandung Lautan. Silakan kalian berdiri semua. Siap? 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat tentang materi adab menggunakan media sosial? Silakan. Saya, Pak. Baik, Pak, untuk ada materi adab menggunakan media sosial, diantaranya ada niat yang baik, dan yang kedua yaitu memilih teman yang baik, Ya. dan yang ketiga yaitu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Bagus, tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada Ahmad Jakaria yang telah mengungkapkan adab bermedia sosial. Untuk selanjutnya, siapa lagi? Saya, Pak. Namanya siapa? Sri Utari. Ya, silakan Sri. Ada menggunakan media sosial, diantaranya yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa, Betul. mengajak kepada kebaikan, dan Betul. juga menyampaikan informasi atau memberikan komentar dengan cara yang baik. Terima kasih kepada Sri Utari yang telah menyampaikan tentang adab bermedia sosial. Anak-anakku, sekarang akan bertanya kepada kalian, apakah HP kalian digunakan untuk apa? Ya, Mas Jakaria? Komunikasi dengan keluarga. Berkomunikasi dengan keluarga. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Penti Nurhayati. Untuk belajar. Untuk belajar. Oke, bagus. Ada lagi seorang lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Siapa namanya? William. Dan akses informasi, Pak. Untuk akses informasi. Terima kasih, bagus. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua.
Ya, pertanyaan yang kedua. Ya. Yang akan Bapak letakkan kepada kalian, selama ini media sosial yang kalian ikuti apa saja? Ya, baca karya. WhatsApp, Pak. WhatsApp, ada lagi? Siapa namanya? Mutia Bisa apa? Instagram, ada lagi? Ya, siapa namanya? Riko Ardian. TikTok, betul. Banyak lagi selain itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga. Apa dampak negatif dan positifnya dari penggunaan media sosial? Coba apa dampak positifnya saja dulu? Ya, silakan. Memperluas jaringan. Bagus. Ya, itu memperluas jaringan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Untuk sarana belajar. Untuk sarana belajar. Terima kasih. Yang selanjutnya, dampak negatifnya apa dari penggunaan media sosial? Ya, silakan. Kecanduan, betul. Ada lagi dampak negatifnya? Ya. Mengakibatkan lupa waktu, betul. Apalagi? Bayu? Menyebaran hoax, betul. Ya, terima kasih. Tanda udah pintar-pintar semuanya anak-anak Bapak. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya anak-anakku, sekarang waktunya melakukan asesmen awal. Ya, asesmen awal. Silakan kalian buka aplikasi di sekolah kita, yaitu aplikasi Quiver. Di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan. Ya, terima kasih. Itu kalian telah melaksanakan asesmen awal ini pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah adab menggunakan media sosial dalam Islam. Cuma pada pertemuan kali ini bukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi adab bermedia sosial, tapi untuk melaksanakan proyek. Karena pada pembelajaran kali ini Bapak menggunakan metode project based learning dalam materi adab menggunakan media sosial. Karena untuk menganalisis makna adab menggunakan media sosial dan adab-adab penggunaan media sosial telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, coba kalian perhatikan di layar untuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat, ya. Coba tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu menjelaskan pentingnya akhlak dalam bermedia sosial. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencempirkan akhlak baik dan buruk di media sosial. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur dan santun dalam penggunaan media sosial. Yang keempat adalah membuat proyek berbentuk poster atau infografis tentang adab menggunakan media sosial. Sebelum kita melaksanakan kegiatan inti pada pembelajaran kali ini, Bapak akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya
yaitu permainan edukatif, ya, permainan edukatif. Kalian harus memperhatikan instruksi Bapak. Kalian harus memperhatikan instruksi Bapak. Ini untuk mengetes kesiapan kalian, kefokusan kalian, dan semangat kalian dalam mempelajari pelajaran pada pertemuan kali ini. Siap? Ya. Dengarkan instruksi Bapak. Sekarang, ya. Tangannya di atas. Nah, berarti kurang instruksi Bapak apa? Tangannya di atas. Nah, sekali lagi, ulang lagi, belum fokus. Awas, perhatikan. Perhatikan instruksi Bapak. Bukan gerakan Bapak ya, instruksi Bapak. Tangannya di atas. Tangannya di samping. Tangannya di atas kembali. Tangannya diputar-putar. Tangannya diam. Nah, sekarang udah fokus. Terima kasih. Anak-anakku, sekarang waktunya melaksanakan kegiatan intri dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Silakan sekarang kalian simak video berikut ini. Dewasa ini masyarakat punya kemampuan menghadapi intens sahabatnya yang mudah panik dan cepat mengatasi. Setelah kalian melihat dan mencermati video yang Bapak tayangkan, bagaimana tanggapan kalian terhadap video tersebut? Siapa ya yang akan menanggapi? Di video yang saya tonton memberikan informasi kepada saya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan medsos dengan akhlak bermedia sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Aine yang telah memberikan tanggapan terhadap tayangan video tadi. Anak-anakku, sekarang dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek. Bapak menyuruh kalian silakan membuat kelompok yang beranggotakan 5 atau 6 orang. Silakan. Bebas, mau dicampur silakan. Mau laki-laki saja atau perempuan saja, silakan. Tujuan Bapak membuat kelompok, yaitu kalian akan diberi tugas diskusi kelompok untuk membuat proyek digital berbentuk infografis atau poster tentang adab bermedia sosial. Adapun deadline waktunya 10 menit. Kalian itu adapun ketentuannya, aplikasi yang digunakan oleh kalian adalah aplikasi Canva atau aplikasi lainnya. Boleh kalian mencari aplikasi apa saja, baik itu Canva atau yang lainnya, untuk mencari poster atau template infografis. Ya, deadline waktunya 10 menit. Awas. 20 menit. Wah, 20 menit. Deadline waktunya 20 menit. Kalian itu mencari poster atau template di aplikasi Canva dan sejenisnya, ya. Lalu yang lainnya, sebagian lagi mencari materi, baik itu dari HP ataupun dari buku paket. Bisa dimengerti? Ya. Silakan. Dari mulai sekarang kalian kerjakan
diskusikan bersama-sama untuk membuat poster atau infografis digital tentang adab media sosial. Misalkan kalian sisipkan dalil Al-Quran atau Al-Hadisnya. Gitu. Ya, silakan. Ada kesulitan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, alhamdulillah. Siapa yang mencari materinya? William, siapa yang untuk apa? Ahmad Zakaria, ya, untuk menilai tabletnya. Terima kasih. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada, alhamdulillah. Yang mencari materinya siapa saja? Rohman, Rafa, lalu Riko. Yang mencari templatenya atau posternya siapa? Sri dan Dila, Bayu. Ya, terima kasih. Nanti kalian kalau ada kesulitan, ya boleh bertanya kepada Bapak ya. Kelompok yang ini gimana? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Yang mau belajar templatenya siapa? Reza. Yang lainnya menyiapkan materi. Oke. Kalau ada kesulitan boleh kalian bertanya kepada Bapak. Ya, silakan kerjakan. Isi ya. Ini LKPD-nya di sini sudah tertera tentang apa saja yang harus kalian kerjakan ya pada kegiatan proyek kali ini. Silakan kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada dalam LKPD. Ya. Anak-anakku, apabila kalian sudah melaksanakan proyeknya tentang poster digital atau infografis tentang adab menggunakan media sosial, silakan kirimkan hasilnya melalui WhatsApp Bapak. Ya, silakan hasilnya. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan dari tiap kelompok. Silakan perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan. Anak-anakku, sudah proyeknya? Sudah. Ya, kalau sudah, tibalah waktunya kita mempresentasikan hasil karya kalian yang telah dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Silakan 2 orang perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, hasil karyanya ke depan. Siapa yang mau duluan presentasi? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1, saya Ahmad Zakaria dan rekan saya itu Muhammad Haifah Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bermedia sosial. Salah satunya yaitu yang ke-1 ada pikirkan. Maksudnya pikirkan itu pikirkan dampak dari setiap unggahan atau komentar yang kita buat. Dan yang kedua yaitu pilihlah. Maksudnya adalah pilihlah kata-kata yang baik dan sopan meskipun kita tidak sependapat. Yang ketiga adalah bagikan. Bagikan konten yang bermanfaat dari menginspirasikan, hindari konten yang negatif. Yang keempat, sumber. Jika Anda membagikan ulang, jangan lupa untuk mencantumkan sumber atau nama pembuatannya. Untuk selanjutnya yaitu dalil naklinya yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabang fatabayyuna an tusibu qauman bijahalahi qatabihu ala ma fa'altum danimin. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu.
jangan ulangan nanti. Oh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Shadaqallahul adzim. Itu saja dari perwakilan dari kelompok ke-1. Mohon maaf bila ada salah kata atau pembacaan yang kurang tepat atau terlalu cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan menanggapi dari hasil karya kelompok 1? Saya Pak, nama Penti Nur Hayati, perwakilan dari kelompok 3, ingin menanggapi kelompok 1. Infografis ini sudah baik, bisa dipahami dengan jelas, tetapi kekurangannya desainnya kurang menarik, Pak. Terima kasih Penti Nur Hayati yang telah menanggapi hasil karya infografis kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok berapa? Mau kelompok 2 atau kelompok 3? Dulu. Kelompok 2 dulu, silakan. Kelompok 2 presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait adab bermedia sosial dengan Islami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Tari dan rekan saya di sini kami akan mempresentasikan tentang adab bermedia sosial dengan akhlak yang Islami. Ada beberapa contoh akhlak bermedia sosial dengan akhlak Islami. Yang pertama, jaga lisan meski lewat tulisan. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hindari ujaran kebencian, gibah, dan fitnah di media sosial. Yang kedua, tabayun sebelum sebar. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang musyrik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jangan asal share informasi tanpa verifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu sharing sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Contohnya seperti apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini menyakiti orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu jaga pandangan dan hati. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Siapa kelompok mana yang akan menanggapi terhadap hasil karya kelompok 2? Saya Pak, saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Ahmad Zakaria. Saya ingin mengomentari hasil dari presentasi kelompok 2. Untuk desain poster atau infografisnya terlalu simpel ya, terlalu banyak tulisan, jadi membuat pembaca gampang bosen. Saran saya untuk desainnya, tambahkan sedikit gambar-gambar yang menarik atau yang sesuai materinya lah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Zakaria dari kelompok 1 yang telah menanggapi dan memberi masukan terhadap hasil karya dari kelompok 2 ya. Terima kasih. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang adab menggunakan media sosial. Langsung saja. Yang pertama, mencari informasi yang bermanfaat.
Dalam menggunakan media sosial kita harus memanfaatkannya dengan bijak dan positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Yang selanjutnya, tidak menyebarkan kebencian dan berita hoaks. Ujaran kebencian dan menyebarkan berita palsu termasuk ke dalam akhlak yang tercela, akhlak majmumah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir, menjaga ketikan dan kata-kata dalam berkomentar. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga tutur kata dalam setiap kegiatan termasuk dalam bermedia sosial agar tidak menyakiti hati orang lain. Perilaku tersebut harus kita biasakan saat menggunakan media sosial. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok ketiga yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Terus selanjutnya silakan kelompok mana yang akan menanggapi dari hasil karya kelompok 3? Saya Pak, dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil karya kelompok 3. Tanggapan saya, hasil karya kelompok 3 sudah bagus, baik dari materi atau dari desain infografisnya. Terima kasih kepada Ripano, perwakilan dari kelompok 2 yang telah menanggapi hasil karya dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan. Silakan, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Setelah kalian berdiskusi dan menghasilkan karya setiap kelompok dan dipresentasikan masing-masing, Bapak memberikan evaluasi terhadap hasil karya kalian. Secara keseluruhan, hasil karya kalian semuanya juga sangat bagus. Cuma ditinjau dari penilaian Bapak, ya, ditinjau dari penilaian Bapak ketika proses berdiskusi dan hasilnya dari ketiga seluruh yang paling bagus adalah hasil karya kelompok 3. Oke. Mohon maaf. Kelompok 1 dan kelompok 2 bukan berarti 3 bagus, tapi belum sempurna. Semoga dari kegiatan ini, semoga dari proses pembelajaran ini, kita kedepannya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, presentasi kalian tentang hasil karya infografis digital yang telah kalian presentasikan telah selesai kita laksanakan. Anak-anakku, sekarang waktunya untuk menyimpulkan dari pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Silakan. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari pembelajaran ini yaitu melalui poster tersebut kita bisa lebih memahami materi yang diajarkan daripada harus membaca buku. Melalui poster tersebut orang lain lebih tertarik dengan pesan yang kita sampaikan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Ahmad Jakaria yang telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bapak menambahkan untuk kesimpulannya, jadi ketika kita bermedia sosial, yang pertama tolong gunakan adab-adabnya sesuai ajaran Islam. Yang kedua, ketika kita menyampaikan materi apa saja, terutama pesan-pesan yang positif, merupakan ajakan-ajakan kebaikan, tolong pakai desain yang bagus, ya, pakai media yang bagus. Baik itu melalui poster yang desainnya bagus atau infografi yang desainnya bagus supaya lebih menarik, yang sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat sampai kepada orang yang kita tuju. Ya, itu untuk kesimpulannya. Baik anak-anakku,
Sekarang waktunya melakukan asesmen formatif dari materi yang dipelajari pada pembelajaran hari ini. Bapak akan membagikan ini lembar soal yang harus kalian jawab, ya. Cukup satu kelompok satu saja, ya. Di sana sudah ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalau kalian sudah mengerjakannya, tolong kembalikan ke Bapak hasil asesmennya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku, hasil asesmen formatif kalian sangat luar biasa. Ada yang mendapatkan nilai 100. Berarti kalian sudah bisa menguasai materi pembelajaran yang dipelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi, ya, melakukan refleksi. Refleksinya yaitu silakan kalian di sini catat, ya. Kalian ini catat refleksinya, ya, per kelompok saja. Silakan kalian kerjakan lembar refleksinya. Di dalam lembar refleksi tersebut ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini dengan Bapak? Yang kedua, setelah kalian mempelajari adab menggunakan media sosial, manfaat apa saja yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya, terima kasih. Itu kelompok 1. Terima kasih Neng Dila, kelompok 2. Terima kasih. Ya, kelompok 3. Yang 3. Terima kasih. Anak-anakku, pembelajaran pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu melaksanakan proyek lanjutan. Nanti kalian akan diminta membuat video pendek durasi 30 detik sampai 1 menit. Yang mana video tersebut diambil dari poster atau infografis yang telah kalian buat pada pertemuan kali ini. Bisa dimengerti? Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini anak-anakku telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.